Apakah tantrum pada anak berbahaya? Dikutip dari laman Very Well Family, tantrum secara umum tidak berbahaya meski anak berteriak dan menangis. Akibat yang bisa terjadi kemungkinan suara anak nantinya akan menjadi lebih berat. Situs Rumah Sakit Johns Hopkins menjelaskan, anak sesungguhnya ingin mengekspresikan segala hal termasuk saat merasa tidak nyaman. Namun keterbatasan mengakibatkan dia tak bisa menjelaskan yang dirasakan hingga menjadi frustrasi. Meski tantrum sebetulnya tidak berbahaya, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan orang tua untuk memastikan keamanan buah hatinya. Berikut penjelasannya. 1. Pastikan lingkungan sekitar aman, misal tidak ada barang pecah belah. 2. Cobalah berkomunikasi dengan jelas. 3. Dekap anak untuk menenangkannya saat sedang tantrum. 4. Waspada dengan reaksi orang tua. Jangan sampai justru mengakibatkan tantrum pada anak. 5. Konsisten disiplin menentukan yang tidak dan boleh dilakukan, sehingga anak mengerti aturan, serta tidak lagi tantrum. Kapan tantrum pada anak dibilang tidak wajar? Tantrum memang proses tumbuh kembang anak yang sebetulnya tidak berbahaya. Namun orang tua wajib waspada jika intensitas reaksi tantrum tak juga turun. Orang tua bisa segera menghubungi dokter atau tenaga kesehatan terkait, dikutip dari laman Pidgel. Berikut tanda-tanda saat orang tua sebaiknya mulai waspada terkait tantrum dan sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter. 1. Saat anak kerap menyakiti diri sendiri atau orang lain dan sulit diajak kerjasama. Pada kondisi ini, sebaiknya orang tua segera menghubungi dokter atau tenaga kesehatan lain untuk penanganan tantrum yang lebih baik. 2. Ketika tantrum terjadi lebih sering, durasi yang makin panjang, dan intensitas semakin tinggi. 3. Intensitas tantrum seharusnya makin turun seiring peningkatan kemampuan anak dalam berkomunikasi. Ayah dan bunda wajib waspada jika yang terjadi justru sebaliknya. 4. Orang tua sering merasa marah atau lepas kontrol saat anak tantrum. Jika kondisi ini terjadi saat merespon tantrum, orang tua bisa segera menghubungi dokter untuk mengetahui penyebab dan penanganannya. 5. Orang tua kerap menyerah untuk menghindari anak tantrum. Orang tua sebaiknya tidak kehilangan kendali saat anak mengalami tantrum. Jika yang terjadi sebaliknya, orang tua bisa segera menghubungi tenaga kesehatan. 6. Tantrum mengakibatkan hubungan yang tidak baik antar orang tua atau dengan anak. Sebagai bagian dari proses pertumbuhan dan perkembangan, tantrum tak seharusnya mengganggu hubungan keluarga. Namun, jika sampai terjadi, orang tua bisa segera menghubungi tenaga kesehatan. Penyebab tantrum pada anak. Berikut penyebab anak mengalami tantrum. 1. Adanya permasalahan dalam keluarga, misal anak yang kurang mendapat perhatian. Dalam mengasuh anak, diperlukan rasa kasih sayang yang lebih dan dapat ia rasakan. 2. Masalah dalam hubungan pernikahan dan gangguan emosional pada orang tua juga dapat mempengaruhi tantrum pada anak, sehingga anak mencontoh amarah yang ditunjukkan orang tua. 3. Gangguan bermain seperti kurang mahir dalam beberapa permainan, tidak mahir bergaul, cenderung dikucilkan oleh teman sepermainan. 4. Persaingan dengan saudara, seringkali dibanding-bandingkan. 5. Masalah kelambatan berbicara, sehingga komunikasi menjadi lebih sulit dimengerti, lingkungan pun akan menangkap dengan maksud yang berbeda. 6. Adanya penyakit pada anak yang membuat mereka merengek kesakitan dalam waktu tertentu. 7. Merasa lapar, bosan, atau lelah, namun tidak dapat menjelaskannya. 8. Temperamental negatif yang membuat anak keras kepala, kaku, sulit menerima masukan atau penolakan, dan selalu berprasangka negatif. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan. Semoga bermanfaat.